Nusaibah menggeleng mungil, tidak, aku gembira. Hanya saya sedih, siapa lagi yang akan kuberangkatkan? Saat masih kanak-kanak, mendengar itu, saat yang sedang berada sempurna pada samping ibunya, Nunila, Bunda, jangan remehkan saya. Jika engkau izinkan, akan saya tunjukkan bahwa saat adalah putra seseorang ayah yang gagah berani. Nusaibah terperanjat, beliau memandang putranya. Kau tak takut, nak? Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng, confident. Sebuah senyum terhias di wajahnya, waktu Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya, saat hilang bersama utusan tentara itu. Pada arena pertempuran, saat benar-benar menunjukkan kemampuannya, pemuda berusia 13 tahun itu sudah boleh menghempaskan nyawa orang kafir, hingga akhirnya tibalah ketika itu, yakni waktu sebilah anak panah menancap pada dadanya. Saat tersungkur mencium bumi dan menyerukan, Allahu Akbar. Balik Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar informasi kematian itu, Nusaibah meremang bulu kentutnya. Hai utusan, ujarnya, kau saksikan sendiri saya sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini, untuk itu izinkanlah saya ikut bersamamu ke medan perang. Sang utusan mengerutkan keningnya. Akan tetapi kamu perempuan, ya mak. Nusaibah tersinggung, kamu meremehkan saya sebab saya wanita. Apakah perempuan tidak ingin juga masuk ke surga melalui jihad? Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Beliau bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang terdapat. Tiba pada sana, Rasulullah mendengarkan seluruh perkataan Nusaibah. Setelah itu, Rasulullah pun mengatakan dengan senang, Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata, sementara waktu engkau kumpulkan saja obat-obatan serta rawat tentara yang luka-luka. Pahalanya sama menggunakan jin bertempur. Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu waktu, saat ia sedang menunduk serta memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, datang tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang, ternyata ketua seorang tentara Islam tergolek, mangkat terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman ini, apalagi saat peluknya Rasulullah terjatuh berasal kudanya akibat keningnya terserempet oleh tangan musuh. Nusaibah tidak dapat menunda diri lagi, menyaksikan hal itu. Dia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu. Dinaiki kudanya. Lantas bagaikan singa betina, dia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Sampai di suatu saat terdapat seseorang kafir yang mengendap berasal arah belakang, serta pribadi menebas putus lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak sang kuda. Peperangan terus berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sebagai akibatnya tubuh Nusaibah teronggok sendirian. Tiba datang Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi jikalau ada orang yang mampu ditolongnya. Sahabat itu, begitu melihat ada tubuh yang berkiprah gerak dengan susah payah, beliau segera mendekatinya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya, istri Saidkah engkau?
Nusaibah samar-sama memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, bagaimana menggunakan Rasulullah? Selamatkah Baginda? Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun. Engkau Ibnu Mas'ud, bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku. Engkau masih terluka parah, Nusaibah. Kamu mau menghalangi aku buat membela Rasulullah. Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya, dengan susah payah. Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikkannya, tetapi karena tangannya telah buntung, akhirnya tak urung pula lehernya terbabat putus sang sabetan pedang musuh. Gugurlah perempuan perkasa itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu. Padahal tadinya langit tampak cerah serta jelas benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian mengatakan pada para sahabatnya, "Kalian lihat langit tiba datang menghitam bukan? Itu ialah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanpa pejuang sejati seperti beliau, mustahil kepercayaan Islam bisa sampai dengan hening pada kita yang hayati pada zaman sekarang. Semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka, serta kita seluruh di surganya di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin.